Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agenun Albar. Kali ini saya akan mengerjakan ujian akhir semester saya dari mata kuliah Algoritma Pemrograman, Praktik Algoritma Pemrograman. Dan kali ini untuk proyek yang akan dikerjakan yaitu membuat sebuah program menggunakan array ataupun fungsi jika memahami materi function. Di sini saya akan menggunakan array saja. Dan untuk kasusnya itu dari soal praktik UTS. Untuk kasus yang akan saya gunakan itu adalah kasus yang pertama, yaitu sebuah kereta api, pemesanan tiket. Nah, di sini saya langsung saja membuat pemrogramannya. Jadi di sini yang pertama itu kita pasti membuat file baru ya, file baru dengan ekstensi CPP atau bahasa C++. Di sini saya buat dulu untuk file name-nya itu misalnya ujian akhir semester, kecil semua. Oke. Untuk file name-nya itu kita buat itu cpp. Dan saya simpan di folder saya di belajar program algoritma pemrograman. Create. Nah, di sini kita sama seperti pemrograman C++ pada umumnya. Sini kita masukkan library IOStream, lalu kita menggunakan namespace std, lalu kita buat fungsi main. Nah, di sini yang pertama itu saya akan membuat untuk harga terlebih dulu ya. Di sini ada untuk harga-harganya itu, karena menggunakan array saya akan membuat ini dulu selagi saya ingat. Nah, di sini kita langsung saja membuat untuk variabel dari harga yang ini ya, yang ini kita buat dulu dengan tipe datanya itu adalah integer, lalu kita bikin nama variabelnya adalah harga, lalu kita bikin array 2 dimensi. Di sini untuk barisnya itu 3 kali 3 ya. Lalu kita buat untuk harganya itu harganya yang pertama itu ada eksekutif jurusan Jakarta Surabaya itu Rp800.000. Sini kita bikin 400.000. Oke, 800.000. Lalu yang kedua itu ada jurusan ke Jakarta Yogyakarta, ada Rp700.000. Lalu yang ketiga itu ada Jakarta Bandung, Rp500.000. Nah, lalu yang kedua itu kita masukkan untuk yang kelas bisnis di baris kedua. Di baris kedua di sini kolomnya ya. Lalu kita bikin di sini itu untuk harganya itu adalah 600.000. Lalu untuk kolom kedua itu adalah 500.000. Lalu kolom ketiga 400.000. Nah, lalu kita bikin untuk baris ketiga. Untuk baris ketiga itu 400. Lalu 350 dan 250. Nah, di sini untuk variabel harganya itu sudah berhasil kita buat. Nah, selanjutnya itu saya di sini mau saya rapikan sebentar biar enak dilihat. Oke. Nah, selanjutnya itu saya akan membuat yang namanya itu
untuk kelasnya ya, berarti untuk kelas itu saya menggunakan tipe datanya itu adalah char, yaitu A, B, dan C, dan seterusnya. Nah, di sini untuk char itu kita bikin nama kelas, lalu kita bikin itu untuk tujuan, lalu tujuan itu memakai integer. Nah, lalu di sini kita bisa langsung membuat keluaran, yaitu masukkan kelas tiket. Nah, untuk kelas tiketnya ini yang kita sediakan itu ada A, B, dan C. Seperti pada soal ini ada kelas A, B, dan C. Nah, selanjutnya itu kita beri masukan ke bagian kelas ya. Nah, selanjutnya itu kita mau memberi logika. Jadi kalau misalnya itu yang dimasukkan oleh pelanggan itu adalah A kecil atau A besar, nah itu sama. Terus kemudian kita mau, karena ini char, lalu kita mau mengakses array, jadi kita ubah dulu ke angka ya, atau integer. Nah, jadi kalau misalnya array itu dimulai dari 0. Nah, jadi kalau misalnya kelasnya itu adalah A, berarti untuk nilai integer itu adalah 0. Nah, di sini kita bisa tambahkan itu, di sini di bagian integer itu adalah misalnya kelas angka, misalnya gitu ya. Atau misalnya index lah. Kelas 1 misal. 1 itu sebagai angka. Nah, selanjutnya itu kita buat if jika kelas sama dengan A atau kelas sama dengan A kecil. Nah, di sini kita buka. Selanjutnya itu adalah kelas 1 sama dengan 0. Nah, jadi kalau misalnya untuk yang kita inputkan itu adalah A atau A kecil, maka kelas 1 ini menjadi 0. Atau kalau misalnya di sini kita akses itu adalah baris yang 0. Nah, ini adalah baris 0. Lalu ini baris 1, ini baris 2. Lalu di sini ada kolom 0, kolom 1, kolom 2. Di sini bisa kita bikin di sini 2, 2. Namun di sini saya bikin 3 saja, nggak apa-apa. Agak pemborosan. Nah, lalu selanjutnya itu kita buat untuk kelas-kelas lainnya. Kelas sama dengan B or atau kelas sama dengan B kecil. Kita buka. Nah, lalu di sini kelas 1 sama dengan 1 gitu ya. Lalu di sini bisa kita copy saja. Sorry. Oke. Sini adalah C. Sini adalah C. Nah, lalu kalau misalnya kita mau misalnya yang menggunakan program ini memasukkan misalnya nilai D sampai Z, nah yang otomatis itu tidak masuk ke dalam kelas-kelas yang tersedia, maka di sini kita tambahkan di akhir itu adalah else, maka ini adalah pilihan terakhir ya. Pilihan terakhir itu adalah kita keluaran, kita buat keluaran, kita buat itu input kelas tidak valid, misal begini. Lalu kita hentikan programnya. Nah, ini untuk input dari kelas ya. Selanjutnya itu kita mau ke bagian tujuan. Nah, tujuan itu kita
keluarkan dulu untuk tujuannya, kata-kata untuk meminta tujuan. Nah, masukkan tujuan Anda. Yang tersedia itu adalah 1, 2, dan 3. Nah, sini bisa langsung kita key in. Untuk key in itu ke tujuan ya. Nah, selanjutnya itu kita mau sama seperti kelas tadi, kita ubah cara dari tujuannya ini seperti array, karena array dimulai dari 0, maka di sini kita sesuaikan. Kalau misalnya kita input 1, maka untuk yang kita akses itu adalah 0. Selanjutnya maka kalau kita inputkan 3, maka array yang diakses adalah array kolom kedua. Nah, di sini kita gunakan yaitu tujuan 1 sama dengan tujuan dikurang 1. Nah, di sini kita belum buat ya, ada di sini aja. Sorry. Tujuan 1. Oke. Oke. Nah, selanjutnya itu kita mau membuat berapa tiket yang akan dibeli oleh pengguna program ini. Nah, lalu kita buat sini cout, kita keluarkan tiket yang Anda beli, jumlah tiket yang Anda beli. Kita key in, kita tambahkan untuk yang namanya itu tiket, masih di integer, apa-apa di integer saja semuanya. Tiket. Nah, lalu di sini key in tiket. Nah, selanjutnya itu kita mau kalau misalnya itu langsung perhitungan ya, total bayar. Di sini saja total bayar. Kita tambahkan dulu. Masih di integer. Total bayar sama dengan harga dikali tiket. Oke, di sini saya ada lupa. Di sini kita panggil dulu, kita keluarkan untuk harga tiketnya ya. Jadi kan di sini dia masih terpisah menjadi array. Di sini kita keluarkan arraynya itu jadi harga tiket sama dengan harga kelas 1 lalu tujuan 1. Kelas 1 ya, kalanya besar, sorry. Nah, selanjutnya itu untuk harga tiket itu kita buat di sini. Nah, lalu untuk total bayar sudah pas. Sini harga tiket dikali tiket. Aduh ya Allah.
Nah, di sini untuk misalnya untuk harga tiketnya itu untuk total pembayarannya itu sudah bisa ya harusnya. Coba kita keluarkan dulu. Kita run programnya. Kita coba lihat sebentar. Oke. Nah, untuk kelasnya itu misal kita masukkan A, tujuan itu ada 3, jumlah tiket saya akan membeli 2 tiket. Oh ya, di sini belum kita panggil ya untuk keluarannya. Jadi di sini bakal kita keluarin dulu. Kita buat keluaran untuk kita Diognisa, Diognis. Kita keluarkan. Harga total bayar, astagfirullah, total bayar adalah total bayar. Kita coba dulu ya. Kelas A 3 2 tiket. Nah, di sini bisa kita lihat untuk di sini harganya adalah 1.400.000 untuk kelas A eksekutif dengan jurusan kedua. A2 700 dikali 2 sama dengan 1.400.000, maka sudah berhasil untuk logika dasarnya. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat ngebuat yang itu namanya itu adalah status hari libur atau tidak. Nah, di sini kita beri lagi keluarannya, kita tanya lagi, inputkan status hari libur atau tidak. Nah, di sini kita in ke hari. Nah, harinya itu belum kita buat. Di sini kita pakai string hari. Nah, lalu di sini kita buat jika hari sama dengan yang dimasukkan oleh pengguna itu adalah iya atau hari sama dengan yes atau hari sama dengan ya atau hari sama dengan y, maka total bayar sama dengan total bayar ditambah 50.000 per tiket. Nah, lalu untuk yang hari tidak libur sama dengan tidak or hari sama dengan tidak or hari sama dengan T. Oke, mohon maaf tadi kamera saya mati habis memori. Nah, jadi di sini kita tadi membuat logika kalau misalnya itu harinya itu adalah tidak libur. Nah, di sini kayaknya nggak perlu ya, nggak salah, tidak jadi. Di sini langsung saja saya buat itu
untuk misalnya itu dia tidak iya, maka itu siap buat hari. Oh, tidak usah, nanti kalau misalnya tidak malah mati ya. Nah gini aja nggak apa-apa. Nah selanjutnya itu kita coba tampilkan lagi ya, kita coba coba jalankan lagi. Tiket A, tujuan 2 ya. Nah A 2 tadi 700.000, 700 kali 2 1.400.000, 1.400.000 per tiket itu tambah 50.000, berarti tambah 100.000 sama 1.500.000. Nah maka sudah selesai ya untuk hari. Nah selanjutnya itu kita lihat untuk soalnya itu kita tinggal tampilkan keluaran seperti ini atau tinggal merapikan saja. Nah di sini saya akan merapikan programnya ya untuk mengeluarkannya. Di sini yang pertama itu kita buat headernya ya, kita inline-kan dulu, lalu kita buat judulnya itu misalnya program atau tidak usah tiket perjalanan, samakan seperti yang UTS, kereta api Indonesia. Nah lalu inline, lalu kita buat lagi di sini pembatasnya, inline, lalu kita tampilkan yang pertama itu adalah kelasnya ya, kelas kereta. Untuk kelas itu yang kita panggil adalah nah jadi di sini saya akan menambahkan nama kelas ya, nama kelas. Jadi kalau misalnya yang ditampilkan itu adalah nama kelasnya. Kalau misalnya kita tidak menambahkan nama kelas, yang kita panggil itu adalah kelas, maka untuk keluarannya itu nanti seperti ini. Sebentar ya. A32 ya. Nah untuk keluarannya itu adalah seperti ini, kelas kereta A. Nah, saya mau keluarannya itu adalah misalnya kelas A itu adalah eksekutif, maka di sini keluarannya adalah eksekutif. Nah caranya itu saya tambahkan untuk variabel baru. Variabel baru itu ada di string sini. String kita tambahkan nama itu nama kelas. Nah di sini kita buat di sini bagian ini dia, nama kelas sama dengan eksekutif. Nah di sini untuk kelas B itu sama, yaitu di sini nama kelas bisnis. Lalu di sini untuk kelas C sama, nama kelas sama dengan ekonomi. Nah di sini bisa kita coba panggil di sini. Kita ubah di sini yang awal itu manggil kelas, di sini kita jadikan nama kelas. Nah, kita coba jalankan. Tiga, 2 ya, 100 hari libur atau tidak ya. Nah, di sini kelasnya eksekutif sudah. Nah selanjutnya itu kita untuk memanggil nama tujuan ya, nama tujuan sama seperti nama kelas, kita buat nanti tujuan variabel baru.
dengan nama itu nama tujuan. Oke, lalu kita buat di sini kita tambahkan jika tujuan sama dengan 1, maka nama tujuan sama dengan Jakarta ke Surabaya. Lalu else if tujuan sama dengan 2, maka nama tujuannya adalah Jakarta ke Yogyakarta. Lalu yang terakhir itu nama tujuannya adalah Jakarta ke Bandung. Nah, lalu kita coba lagi ya, kita panggil lagi. Sini kelas A, tujuan 2, jumlah tiketnya 2, statusnya harusnya tidak, iya. Kan sini sudah selesai. Nah, selanjutnya itu kita akan memanggil yang namanya itu status hari ya. Nah, untuk status hari ini kita buat seperti ini. Nah, lalu di sini kita tambahkan ya di bagian if-nya hari ini, status hari sama dengan libur dikenakan biaya tambahan sebesar 50.000 per tiket. Nah, lalu sini karena belum kita tambahkan untuk nama hari itu status hari, nah kita tambahkan, maka sini sudah tidak error lagi. Nah, lalu kita buat sini juga else if untuk yang libur ya, kita batasin hari libur sama dengan tidak, lalu or hari sama dengan tidak, lalu hari sama dengan no besar, no, atau hari sama dengan D. Sini kita buat status hari sama dengan tidak libur. Lalu untuk selain dari pilihan ini, maka akan kita hentikan programnya. Input hari tidak sesuai, kita hentikan programnya. Nah, lalu selanjutnya itu saya akan menampilkan harga per tiket ya. Harga per tiket itu kita tinggal panggil dari ini harga tiket ini. Oke. Selanjutnya kita akan membuat
tiket yang Anda beli. Total tiket yang Anda beli. Oh, gini lah jumlah tiket ya. Tiket. Nah, di sini kita panggil tiketnya saja karena dia sesuai. Oke, kita lihat lagi. 32 ya. Nah, di sini jumlah tiket sama dengan 2. Kita temukan di ujungnya ini adalah tiket. Oke. Lalu karena di sini sudah rapi, kita akan merapikan bagian atas ini ya. Di bagian atas ini masih tidak rapi. Di sini akan saya rapikan. Bagian kelas tiket ini kita tambahkan dulu, kita buat inline dulu. Lalu kita buat judul program tiket api Indonesia kereta. Lalu kita buat pembatasnya. Lalu kita buat di sini kelas tiket yang tersedia. Nah, di sini kita buat yang pertama itu adalah A, eksekutif. Lalu yang kedua itu ada B, bisnis. Lalu yang ketiga itu ada C, ekonomi. Kita masukkan kelas tiket, kita rapikan di sini. Oke, sudah. Lalu selanjutnya di bagian tujuan. Yang tujuan sama seperti kelas tiket tadi. Sini kita buat dulu inline biar membuat baris baru. Lalu kita buat sini tujuan tiket yang tersedia. Lalu kita buat tujuan pertama itu ada Jakarta ke Surabaya. Nah, lalu di sini Jakarta ke Yogyakarta. Lalu ada Jakarta ke Bandung. Nah, lalu di sini saya baru memerhatikan kalau misalnya di sini kan yang tersedia itu hanya 1, 2, 3. Namun tidak kita batasin ke 4, 5 dan seterusnya. Di sini akan saya batasin dengan cara itu. Nah, di sini akan saya masukkan if tujuan lebih kecil dari 1 or tujuan lebih besar dari 3. Maka yang akan dilakukan itu adalah input tujuan tidak valid. Lalu kita hentikan programnya. Nah, di sini kita selaraskan valid. Kita run lagi. Nah, di sini program tiket kereta api Indonesia. Lalu kelas tiket yang tersedia ada eksekutif, B bisnis, C ekonomi. Masukkan kelas tiket. Kita mau kelas A. Lalu tujuan tiket yang tersedia. Yang pertama itu adalah Jakarta Surabaya. Lalu yang kedua ada Jakarta Yogyakarta. Sebentar.
Jakarta Surabaya, Jakarta Yogyakarta, Jakarta Bandung. Oke, di sini saya mau Jakarta Yogyakarta. Nah, lalu jumlah tiket yang Anda beli ada 3. Status hari tidak libur. Nah, maka di sini status hari tidak libur, harga per tiket itu adalah 700.000. Ada 3 tiket, 7 kali 3 sama 21, maka di sini adalah 2.100.000. Nah, segini adalah total dari pembayarannya. Nah, di sini kita coba lagi untuk semua misalnya tidak sesuai. Misalnya di sini adalah D, maka input kelas tidak valid. Kita coba lagi, misalnya itu kita masukkan tujuan dan 4, maka input tujuan tidak valid. Lalu selanjutnya kita masukkan satu harinya ini misalnya maka input hari tidak valid. Di sini kita ubah pertanyaannya menjadi apakah hari ini hari libur? Apakah hari libur? Ya atau tidak? Nah, kelas B bisnis, lalu tujuan Surabaya, jumlah tiket 1 saja, tidak. Nah, di sini bisa kita lihat bisnis Jakarta Surabaya 600.000. Nah, maka di sini untuk program tiket Indonesia kereta api menggunakan array di bahasa pemrograman C++ sudah selesai. Di sini saya Muhammad Alganumin Albar dengan NIM 250511/2017 izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.